Bahtiar Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati para calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu, selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian pada acara dialog publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu di 2020 ini. Di debat publik tahap kedua yang memilih tema birokrasi bersih, melayani, dan profesional. Politik akan penuh makna dan memiliki kekuatan apabila mengakar dengan budaya dan tradisi yang kokoh. Inilah kira-kira yang menginspirasi kawan-kawan panitia penyelenggara debat publik ini, sehingga panggung debat ini ditata sedemikian indah karena ditata melalui konsep tradisional kerakyatan syarat dengan budaya dan tradisi. Debat publik ini adalah sebuah proses berdemokrasi. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk mengenal profil masing-masing calon, saya langsung mengajak Anda menyaksikan tayangan visual berikut ini. Warga Pasangkayu, kini tiba saatnya untuk memilih. Ayo kita memilih pemimpin kita, pilih calon bupati dan wakilnya. Ayolah gunakan hak pilih kita. Pasangkayu, ayo memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pelaksanaan debat publik Pilkada Pasangkayu tahun 2020 ini bisa terlaksana. KPU Pasangkayu menerima surat pemberitahuan dari salah satu pasangan calon, yaitu dari calon wakil bupati nomor urut 3, menyampaikan bahwa tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya terganggu. Kami juga perlu sampaikan di debat kedua ini ada 3 orang panelis yang kami siapkan. Kami ingin menyampaikan bahwa debat publik putaran kedua ini, di tempat ini kita bisa menyaksikan bahwa debat ini didesain merepresentasi multikultur di Pasangkayu. Sejak dari pintu gerbang kita bisa menyaksikan ini merupakan sebuah pesan yang ingin kita sampaikan kepada pasangan calon pemimpin Pasangkayu, bahwa pemimpin itu bukan hanya memimpin birokrasi, tetapi memimpin rakyat, memimpin sungai, memimpin laut, memimpin hutan-hutan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sebelumnya di tangan saya ada amplop pertanyaan dari panelis yang tidak hadir. Ini akan saya serahkan kepada moderator melalui forum ini, disaksikan oleh Bawaslu. Terima kasih. Pasangkayu, ayo memilih. Pemimpin yang adil bijaksana. Ayo bersama kita sukseskan. Pilkada Pasangkayu demokratis, langsung umum bebas rahasia, gunakan hak pilih kita untuk masa depan Kabupaten Pasangkayu. Ayo memilih untuk Pasangkayu. Ayo. Espiritu untuk Pasangkayu. Baik, tepuk tangan sudah ditujukan kepada ketiga pasangan calon. Mudah-mudahan dapat menciptakan semangat yang lebih besar untuk menyampaikan visi, misi, dan program-program unggulan pada sore hari ini. Nah, untuk kesempatan pertama saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan berkaitan dengan tema debat.
Waktu 2 menit 30 detik mulai dihitung pada saat pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Astu. Yang kami hormati para penyelenggara Pilkada, Des Pilkada yang sempat hadir, para penalis, moderator, para calon bupati dan wakil bupati yang sempat hadirin para undangan sekalian, masyarakat Mamuju Utara di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah, salam tentunya senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu resmi menjadi kabupaten pada tanggal 20 Januari 2003 yang didiami oleh multi etnis yang terdiri dari 59 desa, 4 kelurahan dan 12 kecamatan. Sudah 4 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah yang klasternya terdiri dari daerah dataran tinggi, dataran menengah, dan pesisir. Pilkada keempat ini kami dari pasangan Haji Muhammad Al dan Musawir Aziz Isam mengusung tema Pasangkayu Sinar, artian bersinar, berdaya saing, kemudian amanah, sejahtera, dan religius. Yang misi kami adalah bagaimana agar kesehatan itu lebih kualitas, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, pendidikan yang lebih berkualitas, yang pada kesimpulannya karena waktu bahwa layanan yang merata untuk semua masyarakat. Waktu sudah habis, Bapak. 10 detik terakhir sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk paslon 1. Berikutnya, paslon 2, silakan menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Waktu 2 menit 30 detik mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati para finalis, yang saya hormati Des Pilkada Kabupaten Pasangkayu, yang saya hormati Ketua KPU bersama Komisioner, Ketua Panwaslu, yang saya hormati para calon bupati, calon wakil bupati, dan yang saya cintai calon wakil bupati pasangan nomor 2, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Insinyur Haji Abdullah Rasid, calon bupati nomor urut 2, dan tahun 2003 saya menjabat bupati di Kabupaten Pasangkayu sampai 2005, dan pemilihan pertama di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2005, yaitu Kabupaten Mamuju Utara dengan Luhut Timur, dan kami terpilih sebagai bupati pertama di Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang menjadi Kabupaten Pasangkayu. Tentu berbagai hal yang saya lakukan selama ini ingin kembali masuk menjadi bupati. Berbagai hal yang saya lihat yang perlu kita tingkatkan berkaitan dengan program dan berkaitan dengan birokrasi pemerintah yang dilaksanakan selama ini. Tentu unggulan kami
adalah sektor pertanian. Berdasarkan dengan tema yang kami usung adalah ABRI Manarang. Manarang artinya maju Kabupaten Pasangkayu, amanah pemimpinnya, tidak korupsi, tidak macam-macam, sejahtera masyarakatnya, dan religius atau agamis. Tentu Bapak-Bapak dan hadirin sekalian, berkaitan dengan itu, kami akan berupaya meningkatkan lebih bagus daripada waktu kami Bupati pertama di Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Terima kasih para hadirin. Selanjutnya saya langsung mempersilahkan Paslon 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Waktu 2 menit 30 detik, dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyelenggara pilkada, yang saya hormati moderator, para finalis, yang saya hormati para calon kandidat nomor 2 dan nomor 3, yang saya hormati para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran calon wakil bupati saya, berhubung beliau dalam keadaan sakit, tidak sehat. Saya salah satu kandidat bupati wakil bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2006. Perkenankan saya menyampaikan visi misi dan program saya dalam 5 tahun ke depan, pada khususnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang kami cintai. Visi saya adalah mewujudkan Kabupaten Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat, berlandaskan keberagaman. Dan misi saya adalah, pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, menguatkan ekonomi produktif yang berdaya saing, akselerasi pemerataan pembangunan, ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, tata pemerintahan yang bermartabat, bersih, efektif, dan terpercaya. Sekian dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak, siapa tahu ada yang mau ditambahkan. Cukup? Masih? Cukup, Pak, cukup. Baik, terima kasih Paslon 3, dan kita tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Baiklah, demikian kesemua pasangan calon telah menyampaikan visi, misi, dan program unggulan masing-masing. Bapak Ibu hadirin, selamat datang di segmen kedua debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu. Hari ini 19 November 2020, langsung dari Hall Grand Mutiara Hotel Mamuju. Segmen kedua ini berisi soal penajaman visi dan misi. Kami ingin memperkenalkan profil panelis debat publik ini yang tentu akan bertanya dan menilai bagaimana jawaban para pasangan cakup. Dan inilah bahwa segmen penajaman visi misi ini, panelis menyampaikan pertanyaan yang sama kepada semua paslon, disampaikan sekaligus atau tidak mengulangi lagi bertanya. Jadi kami harapkan setiap paslon benar-benar menyimak dengan seksama pertanyaan tersebut. Panelis fokus menanyakan tentang pemerintahan bersih. Yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Mas Bonyamin untuk bertanya. Ya, saya kira sudah saatnya menyampaikan pertanyaan. Tes. Jadi saya ingin menanyakan kepada semuanya, karena berdasarkan penelusuran saya pernah menjabat jabatan publik. Tidak ada yang tidak pernah menjabat jabatan publik.
pernahkah dan berikan contohnya kepada saya, pada kami semua ini, melakukan menolak pemberian yang kira-kira karena terkait dengan konflik kepentingan. Jadi selama menjabat atau selama melakukan perjalanan sampai sekarang, melakukan penolakan terhadap pemberian yang kira-kira menurut hati nurani bapak-bapak semua ini akan terjadi konflik kepentingan. Dan itu tunjukkan kalau ada setidaknya minimal 2. Itu satu pertanyaan. Yang satu rangkaian berikutnya adalah, dan saya berharap juga disampaikan berapa biaya yang telah dihabiskan untuk sampai di sini. Jadi ini supaya masyarakat tahu bahwa bapak-bapak semua ini biayanya berapa, dan apakah kemudian nanti masyarakat akan bisa menilai yang berkaitan dengan biaya itu nanti apakah akan dikembalikan dengan cara benar atau tidak benar. Itu akan bisa dinilai oleh masyarakat. Satu tarian nafas berikutnya adalah berkaitan nanti juga dengan persoalan ketika mudah-mudahan memang semua dianggap bisa jadi calon bupati. Dalam rangkaian itu, bagaimana Anda semua ini melakukan sistem anggaran yang itu bisa terukur, dan pada posisi tertentu Anda bisa berhadapan-hadapan dengan DPRD yang biasanya menitip anggaran, menitip proyek, dan lain sebagainya. Itu satu tarian napas dulu. Makasih. Baik, Mas Bonyamin menanyakan beberapa hal tadi. Saya kira tidak terlalu berbau kampus pertanyaannya, tidak terlalu berbau S3, S2, bahkan S1. Sederhana saja saya kira. Tetapi bagaimana jawaban dari masing-masing paslon? Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada paslon 2, waktu 2 menit. Ya, mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis. Saya ingin membuktikan bahwa saya pernah menduduki jabatan publik sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu tahun 2008-2013. Pada saat itu, ada beberapa calon anggota maupun anggota DPR RI yang akan mencoba memberikan sejumlah rupiah untuk meloloskan sebagai anggota DPR. Dan saya tolak. Bagaimana cara menghindarinya? 3 hari sebelum pencoblosan saya tidur di kantor. Dan sejak saat itu saya tertutup untuk bertemu siapa saja, kecuali penyelenggara pemilu dan petugas keamanan, sampai selesai penetapan. Mengapa demikian? Saya jangan sampai tergoda, lebih baik menghindari godaan. Ada upaya yang coba disampaikan kepada saya tetapi tidak pernah ketemu. Itulah usaha saya untuk menolak pemberian. Yang kedua, biaya pilkada yang kami habiskan sampai hari ini belum sampai 500 juta. Saya menggunakan calon independen KTP, masyarakat sendiri yang berikan KTP-nya, kami habiskan kurang lebih 150 juta. Kemudian selama masa kampanye dialogis, ada 300 titik yang kami tempati kampanye dialogis bersama Pak Abdul Rasid. 1 titik 500.000 biayanya, sehingga hanya 150 juta rupiah ditambah biaya lain. Jadi tidak sampai 500 juta sampai hari ini. Yang ketiga, tentang titipan anggota DPR ke depan. Pak, saya tidak diusung oleh partai politik, sehingga saya tidak punya utang politik kepada partai politik. Saya hanya punya utang politik kepada rakyat secara langsung yang memberikan dukungan KTP-nya, sehingga tidak ada urusan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persis waktu yang digunakan. Kita tepuk tangan untuk paslon 2. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang sama dari panelis tadi, saya berikan kesempatan kepada paslon 3, waktunya sama, 2 menit dihitung dimulai pada saat Bapak berbicara. Mulai berbicara. Terima kasih. Saya menjawab tentang bagaimana berapa biaya sampai saat ini. Kalau kita berbicara biaya selama proses pilkada ini,
kami baru mencapai kurang lebih 400 juta selama proses kampanye jalan tertutup sampai biaya sampai di Kabupaten Mamuju ini masih sangat minim Pak ya. Biayanya tidak terlalu besar. Setiap kampanye juga tidak sama dengan waktu sebelum kampanye sebelum COVID dulu. Ini sangat terbatas. Kita banyak mendatangi para kita punya konstituen, para pendukung dengan memberikan dana anggaran yang minimal. Tidak ada artis dan lain sebagainya, jadi agak berkurang. Ya. Kemudian saya berbicara menyangkut masalah bagaimana Anda melakukan sistem penganggaran. Sistem penganggaran ke depan untuk melakukan pencegahan korupsi dan lain sebagainya termasuk aspirasi para dewan. Kita sudah harus melakukan atau menggunakan atau mempercepat sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mulai daripada e-planning, e-budgeting sampai pada pengadaannya. Itu yang kita akan lakukan ke depan menyangkut masalah melakukan sistem penganggaran tadi. Sekian Pak. Ya, masih ada waktu 15 detik. Masih ada yang belum terjawab. Pertanyaan nomor 1, tunjukkan kepada kami pernah menolak sesuatu pemberian. Masalah menolak sesuatu pemberian ini Pak dinamislah. Kita katakan Ya, juga cukup menerima Bapak. menolak. Pak Yamil, cukup. Waktunya sudah habis. Ya, memang COVID ini sangat berpengaruh. Saya juga kehilangan job selama kampanye. Tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Sekarang kita tunggu jawaban paslon 1 menjawab pertanyaan yang sama. Saya berikan kesempatan, waktunya sama, 2 menit dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak penalis tadi. Saya 4 periode jadi anggota DPR Pak. Satu yang saya tidak bisa cari duit. Kalau dibilang pernah nolak, pada saat itu ada 2 orang, beliau ketua DPR Bupati, ada yang datang nawarin duit. Salah satu OPD dan saya tolak, saya bentak, saya marah keras terhadap persoalan itu. Itu yang satu. Yang kedua, ya beliau ada pada saat itu yang ada pekerjaan yang dianggap salah dalam penganggarannya dan kami pun ditawari bersama teman-teman dan salah satu yang menolak adalah saya. Biaya kampanye alhamdulillah partai politik yang mengusung kami tidak banyak. Pak tahu ada salah satu partai, beberapa partai yang betul-betul mendengar informasi dari rakyat dan mengusung calonnya berdasarkan survei tertinggi dan bahkan pernah datang di Pasangkayu dan bersumpah demi Allah kalau pasangan Salam membayar. Kami mengusung Salam berdasarkan survei tertinggi yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Biaya kampanye, ya ada partisipasi dari teman-teman. Kalau saya datang, kalau saya misalnya sampaikan tidak duit, mereka buat pisang goreng sendiri, buat ubi goreng sendiri yang besarannya barangkali saya tidak bisa menyebutkan berapa besar anggaran yang telah kami keluarkan selama berpilkada ini. Yang pasti sekali lagi mudah-mudahan tidak berubah cara berpikir saya sejak periode pertama saya ketua komisi Pak, berhadapan dengan beliau, berhadapan bersama-sama beliau. Periode kedua saya juga ketua komisi, periode ketiga saya ketua komisi, periode keempat saya menjadi anggota DPR dan menolak menjadi ketua koalisi karena saya ingin mencalonkan sebagai salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Mamuju Utara. Kalau integritas Pak, silakan ditanya sama masyarakat. Saya terima kasih. Cukup. Terima kasih paslon 1 telah memberikan jawaban dan juga kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya giliran panelis dalam hari ini Bapak Bonyamin Saiman. Bonyamin Saiman akan memberikan jawaban pengayaan dari panelis untuk penyempurnaan visi misi dan program pemerintahan periode mendatang. Silakan. Makasih. Masih satu tarian napas tadi. Ini kalau sanggup
cukup mengangguk, kalau tidak sanggup mengangkat tangan. Apakah bapak-bapak ini kita bisa mencontoh Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz bersedia menyampaikan publikasi setiap anggaran dinas maupun anggaran pribadi yang terkait dengan jabatannya dalam setiap periode tertentu, 1 bulan sekali, bahkan sehari atau 2 hari ditayang dalam medsos masing-masing. Sanggup nggak? Sanggup semua? Jadi masyarakat tahu bahwa hari ini bupatinya menghabiskan berapa biaya dan dipakai untuk apa. Dan setiap malam rakyatnya bisa ngecek itu, oh bupati saya hari ini menghabiskan biaya 10 juta dipakai untuk ini. Jadi memang seperti tadi moderator, saya ingin lebih praktis, tidak ada teoritis segitu. Karena kepala daerah fungsinya adalah melayani dari niat integritas masing-masing. Oke. Dan berkaitan dengan menolak, itu saya ingin juga ini kesempatan kepada bapak-bapak semua menyampaikan kepada masyarakat bahwa kepala daerah yang akan dipilih adalah yang terbaik semua, dengan memberikan contoh yang menolak setiap pemberian yang terkait dengan konflik kepentingan. Dan itu bukan apa-apa, saya juga ingin menyampaikan itu sejak saya jadi DPRD Solo tahun 97-99, menolak mulai uang perkenalan, uang kunjungan kerja dicampur dengan eksekutif, terus bagi-bagi proyek 1 miliar dibagi 45 orang, padahal waktu itu dolar masih 2.000-3.000 waktu itu. Dan kemudian Purna Bakti juga saya tolak, karena rakyat saya aja kalau dipecat buruh belum tentu dapat pesangon, itu karena ya saya sama Pak Budi Santoso itu karena LBH biasa membela buruh, masa buruh dipecat belum tentu dapat PHK, saya dapat Purna Bakti. Jadi tapi masih sampai sekarang masih saya punya hutang bapak-bapak, dan ini mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengoreksi saya nantinya tentang tunjangan perbaikan penghasilan, yaitu bahwa pajak penghasilan dibayar oleh negara. Meskipun sah, saya berharap itu dimulai dari Pasangkayu, bahwa pajak yang penghasilan saya dibayar dari kantong saya sendiri, tidak dibiayai negara. Dan itu memang undang-undang boleh, Pak. Tapi saya waktu itu belum begitu pintar tentang pajak. Begitu tadinya saya kira pajak saya utuh, ternyata dipotong pajak penghasilan, dibayar lagi oleh negara dalam bentuk tunjangan khusus kalau sekarang. Nah, itu yang ingin saya, pada posisi inilah Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan, dari hal-hal sederhana inilah Bapak-bapak sebenarnya yang diinginkan oleh rakyatnya. Dan pada posisi tertentu nanti saya juga, karena sudah terlanjur datang ke sini, apapun saya dibiayai oleh teman-teman KPU, artinya biaya negara. Nantinya saya akan memasang radar di Pasangkayu. Kalau Bapak ada nanti jadi bupati, maka radar saya akan paling kuat di Pasangkayu, Pak. Dan itu kalau saya nanti mendengarkan meskipun kecil aja, pasti akan saya prioritaskan ke Pasangkayu. Dan jangan sakit hati kalau nanti saya mengejar itu, karena saya punya kemampuan mengawal kasus itu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan setiap perkara mangkrak. Dan kemarin KPK aja kalah, saya gugat dalam kasus Senturi. Saya gugat sampai 6 kali, akhirnya kalah beneran KPK. Jadi ini yang saya ingin setidaknya memberikan warning pada bapak-bapak, nanti jangan sampai ada dengar lagi bahwa Bupati Pasangkayu dijerat korupsi. Saya ikut malu karena datang pada kesempatan ini. Jadi itu bapak-bapak, mudah-mudahan dari proses ini, dari hal-hal yang sederhana, pertanyaan saya, ingin saya pengayaan itu adalah itu, integritas dan keinginan melayani, dan nanti pada posisi tertentu, kira-kira Bapak, 5 tahun berpuasalah untuk tidak selesai dengan dirinya. Tolong gunakan 5 tahun itu kesempatan, karena Anda diberi amanah untuk jadi bupati, tunjukkan menjadi bupati yang terbaik, kalau perlu ranking 1 dalam pelayanan dan anti korupsinya. Saya berharap begitu, jauh-jauh datang dari Jakarta seperti itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih, dan mari kita beri tepuk tangan kepada panelis Boyamin Saiman. Saya menanyakan, kok bisa beberapa staf yang cerita? Apa jawabnya? Iya, Pak. Soalnya dulu sebelum jadi kepala dinas, yaitu kepala dinas, maksudnya sebelum jadi kepala dinas pendidikan, yaitu kepala dinas pertamanan dan pemakaman. Loh, background-nya kok jauh banget. Ya, dia tim sukses bupati, tim sukses wali kota. Jadi itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ketika saya mengundang Dirjen Dikdasmen di kantor, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah di kantor dari Kemendikbud.
setelah agenda selesai, beliau juga curhat ternyata. Jadi kalau tadi staf di Dinas Pendidikan salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah, yang ini dirjen, tapi curhatnya itu kurang lebih sama nuansanya. Pak Budi, bayangkan, saya itu tiap tahun alokasikan anggaran yang luar biasa besar untuk mengundang seluruh kepala-kepala dinas itu. Kita training, kita berikan pembekalan supaya ada nilai tambahan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke kabupaten kotanya masing-masing, tiba-tiba tahun berikutnya itu udah hilang semua, ganti. Apa Pak? Ya kan ada dinamika politik di daerah. Jadi kalau bupati atau wali kota ya ganti semua. Nah, yang menggantikan tentu tim sukses. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Tapi yang mau saya tanyakan adalah dalam konteks reformasi birokrasi, salah satu komponen atau elemen pentingnya itu adalah soal penataan SDM dan aparatur. Jadi ada sekitar 5 atau 6 komponen atau elemen reformasi birokrasi. Nah, salah satu yang paling penting menurut saya itu tadi soal penataan SDM dan aparatur. Nah, pertanyaan saya adalah apa rencana, konsep atau strategi Bapak-bapak sekalian sebagai calon bupati, wakil bupati Pasangkayu 123 ini, kalau nanti terpilih dalam rangka melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam salah satu komponen yang menurut saya paling prioritas, yaitu penataan aparatur dan SDM di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sudah disimak dengan baik saya kira setiap pasangan calon, dan untuk kesempatan pertama ini saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3. Silakan Bapak, waktunya adalah 2 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Kalau kita berbicara reformasi birokrasi atau proporsional, tentu kita mengembangkan aparatur sipil negara yang komprehensif dan terintegrasi, dan dimulai dari rekrutmen, pengembangan kapasitas, penugasan dan monitoring evaluasi sampai pada pemberian penghargaan dan tunjangan. Itulah pemahaman kami di bidang profesional atau di bidang birokrasi yang profesional. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Sekian Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke paslon 1. Silakan memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Waktunya sama, 2 menit 30 detik dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Itu tantangan, bukan cuma tantangan di Mamuju Utara, Pak. Seluruh Indonesia kayaknya. Kompetensi dalam rangka membangun daerah, sekali lagi mudah-mudahan saya tidak salah karena pakarnya di depan. Indonesia ini dirata-ratakan jumlah penduduk ada di kelas 1 SMP. Mamuju Utara itu baru 20 tahun berkabupaten, Pak. Banyak pegawai yang tidak pada posisi yang sebenarnya, bukan direct job, bukan direkmen, karena keterbatasan personil dari yang ada Mamuju Utara itu sendiri. Nah, dalam rangka mengantisipasi itu terus kita adakan pelatihan, uji kompetensi dan lain-lain ya, menjadi lebih bersih, menjadi profesional dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Profesional dalam artian bahwa di musim pilkada ini, mohon maaf Pak penalis, di musim pilkada ini banyak ASN yang tidak profesional karena kompetensi itu. Ada oknum-oknum ASN yang sengaja menakut-nakuti masyarakat, bukan
melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik, tapi memanggil aparatnya yang profesional itu, awas, tidak lama lagi mutasi, panggil Pak Camat, awas, kalau tidak memilih si A, saya mutasi dan seterusnya. Nah, ini yang sesungguhnya ingin dihilangkan karena ketidakprofesionalnya. Penyelenggara pemilu sudah mewarning kita bahwa ASN diminta untuk profesional dalam rangka menghadapi momen-momen pilkada seperti ini. Ke depan kita berharap secara umum di Indonesia ini kita bisa mencontek di Thailand 100 kali pun berganti Perdana Menteri, urusan birokrasi tidak diurus oleh orang politik. Ke depan juga Indonesia kita berharap karena kompetensi sumber daya manusia sudah baik, urusan politik tidak usah diurus oleh orang birokrasi karena harga dari politik itu bisa jadi mengambil orang, menempatkan orang pada posisi yang telah ada di OPD itu tidak sesuai dengan kompetensinya karena jasa daripada dia turun di masyarakat dalam rangka mengkampanyekan calon tertentu yang dalam tanda kutip itu semua mau dikarantinakan, itu orang-orang seperti itu yang tidak berkompetensi. Dan Oke, terima kasih Ya, jawaban terima kasih. paslon nomor 2. Dan kita langsung menuju ke paslon nomor 1 tadi. Silakan kita langsung menuju ke paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Bapak Prof tadi. Waktu sama kami berikan yaitu 2 menit 30 detik. Terima kasih, Prof. Kalau berbicara masalah reformasi birokrasi, tentu kita harus kembali mengintrospeksi kondisi daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah berbeda perlakuannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh paslon nomor 3 tadi, itu tentang adanya birokrasi yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ancaman-ancaman itu nomor 1. Mohon maaf. Paslon nomor 1 yang menyatakan bahwa ada beberapa birokrasi yang melakukan ancaman-ancaman, pemanggilan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini saya kira tidak berlaku umum, hanya berlaku khusus. Dan ini memang dalam reformasi birokrasi harus kita tinggalkan sistem yang seperti ini. Karena saya terus terang, saya 7 tahun jadi bupati tidak pernah memberi kesempatan kepada ASN untuk masuk dalam link politik. Setiap pilkada yang dilakukan di Mamuju Utara kemarin itu, saya minta mulai dari Pak Sekda sampai pegawai-pegawai yang kecil jangan ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Karena ini sangat mempengaruhi, Bapak, sangat mempengaruhi. Yang pertama, ada orang yang sebenarnya tidak salah, tapi karena dia terimbas dengan kondisi politik, dia dilempar jauh. Padahal tidak salah. Bayangkan, seorang guru misalnya dilempar jauh, dia harus menanggung resiko perjalanan ke satu tempat, istrinya juga di belakang harus menanggung resiko, anaknya juga mau sekolah. Bagaimana kira-kira ini? Begitu susahnya dia dapat itu predikat guru misalnya, tetapi seakan-akan tidak terabaikan oleh birokrasi yang melakukan itu. Olehnya itu, apabila saya terpilih kembali menjadi bupati Kabupaten Pasangkayu, maka reformasi ini perlu kita lakukan secara tuntas sehingga bisa memberikan warna khusus kepada pegawai negeri, tidak memihak kepada siapa, tetapi memihak kepada spesialisasi yang dia miliki oleh pegawai tersebut. Baik, pasangan nomor 2 sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Prof tadi. Saatnya kami mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Budi Santoso untuk menyampaikan jawaban pengayaan atas jawaban tadi. Terima kasih, moderator. Mungkin saya koreksi sebentar, saya belum profesor doktor, jadi supaya nggak berkelanjutan ke selanjutnya. Ya. Tapi saya memang dosen, jadi Ya, saya ngajar betul. di S1 dan S2. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, para calon 1, 2, dan 3. Saya merasa pertanyaan ini
Artinya jawaban dari pertanyaan ini penting sekali karena itu sebenarnya kunci dan itu ada di hulu. Nah, dampak dari kekeliruan itu kan sebenarnya kan ada syarat-syaratnya, misalnya soal kualifikasi ya untuk mendudukan terutama di jabatan-jabatan top manager, misalnya kepala dinas dan seterusnya lah, yang setara itu kepala kantor dan seterusnya. Nah itu syarat misalnya sesuai kualifikasinya atau tidak, kompetensinya bagaimana, analisis jabatan kerjanya, analisis jabatan beban kerjanya dan seterusnya. Ini kan harus ada kesesuaian antara formasi yang tersedia dengan kandidat yang akan dipilih atau akan ditunjuk di situ. Nah, karena inkompetensi, karena sebenarnya bukan kekeliruan, tapi ada kesengajaan untuk menaruh pejabat-pejabat tertentu yang mungkin istilahnya kan itu bagian dari ada istilah KKN, nah itu kan N-nya nih, nepotismenya ini. Nah, ini kemudian dampaknya luas. Nah, nanti di sesi berikut saya akan tanyakan karena ini kemudian akan berimplikasi atau berkorelasi dengan kinerja atau performance dari institusinya. Jadi seperti yang saya contohkan dua tadi, kebetulan dia di dinas pendidikan. Tapi betul bahwa ini juga terjadi di dinas-dinas yang lain, terjadi di kabupaten kota yang lain, dan mungkin di seluruh Indonesia kondisi seperti ini masih terus berlangsung. Oleh karena itu komitmen ya dari calon nomor 1, 2, dan 3 pada sore hari ini menjadi penting untuk memastikan bahwa periode atau masa-masa itu memang sudah saatnya harus diakhiri. Artinya memilih pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, ya kompetensi, urjabnya, istilahnya analisis jabatannya itu menjadi satu kebutuhan yang tidak saja penting, tapi itu urgen untuk antisipasi kebutuhan masyarakat yang akan menerima layanan dari birokrasi yang dipimpinnya. Saya kira mungkin sementara itu ini saya tambahan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Budi Santoso, dan mari kita semakin hangatkan suhu ruangan ini dengan tepuk tangan untuk kedua panelis dan ketiga pasangan calon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa tayangan penting telah kita simak bersama dan mengantar kita memasuki sesi ketiga yang bermaterikan tanya jawab antar calon wakil bupati. Yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor 2, tentu berkaitan dengan tema debat publik kita kali ini. Untuk itu penanya kami berikan waktu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Wakil Bupati Bapak. Calon wakil bupati nomor urut 1, saatnya untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Baik, terima kasih pada calon nomor urut. Singkat saja, memanage yang bersih, itu seperti yang dari awal tadi disampaikan bahwa dan melayani. Silakan. Ya, masih ada waktu. Langsung kami serahkan, silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya adalah 2 menit mulai daripada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih untuk manajemen birokrasi yang baik. Pertama, tentu harus ada analisa jabatan. Kedua, kami akan melakukan namanya jabatan bersama di lain. Yang ketiga, yang paling pokok, setelah lelang jabatan itu keluar dan kita menempatkan orang berdasarkan profesionalisme, dilanjutkan dengan harus ada kontrak kinerja yang dilakukan antara kandidat dengan calon kepala dinas. Bahwa seseorang sebelum menempati
diberikan visi misi atau diberikan target oleh bupati kepada sang calon pejabat. Setelah dia menduduki, maka dia harus mencapai target yang telah diberikan. Inilah dasar nanti untuk kita melakukan mutasi, bukan kepentingan lain-lain. Kalau target kinerja tercapai, kita akan memberikan reward. Kalau kemudian dia gagal, tentu dia akan ikhlas untuk dimutasi. Oleh karena disitulah kita harus melihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali kita menempatkan seseorang pada jabatan, khususnya jabatan teknis, yang bukan bidangnya, karena ini tidak akan berhasil. Tidak boleh ada kepala bidang di PU yang dijabat oleh sarjana hukum maupun sarjana ekonomi misalnya, di bidang pengairan dan lain-lain. Itulah mungkin yang menyebabkan Pasangkayu ini selalu banjir, tidak bisa ditangani sampai hari ini. Karena orang yang menduduki jabatan itu tidak profesional. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, ini penting. Dan ke depan kita harus selalu memberikan penyegaran, memberikan pembekalan kepada birokrasi kita supaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kita akan menggandeng beberapa lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Ada KPK yang selalu memberikan koordinasi, supervisi dan pencegahan. Kita juga perlu bekerja sama BPK dalam hal melihat penganggaran kita yang betul-betul baik. Terima kasih. Waktunya habis. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 silahkan memberikan tanggapan atas jawaban calon Bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya cuma menambahkan bahwa dalam rangka mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, barangkali kita juga perlu bekerja sama terhadap aparat hukum yang ada di daerah kita. Di Indonesia ini kita sudah mengenal yang namanya trias politika. Itu yang kita harus bekerja sama di memberi reward, dan kita menyuruh mereka untuk tanda tangan integritas berdasarkan visi misi yang kita emban. Apakah mereka itu mampu melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan program kita, bukan atas dasar jeripayahnya yang tidak profesional berkampanye pada saat pemilu seperti ini, lantas diberi harga, diberi jabatan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di situ. Baik, waktunya habis. Kembali kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2, kami beri Anda kesempatan untuk menanggapi jawaban atau komentar dari calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan dari apa yang tadi disampaikan, ada metode pemerintahan yang kita kenal beberapa hari ini yang namanya trilogi helix. Tetapi saya ingin menambahkan menjadi 4 helix, yaitu perencanaan pembangunan yang menggabungkan antara melibatkan akademisi, kemudian melibatkan pengusaha dan pemerintah. Tapi saya tambahkan 1, harus melibatkan para ulama kita, ustaz, pendeta maupun mangku, karena mereka lah yang bisa memberikan pencerahan persoalan moral. Karena bukan orang pintar yang kurang di negara ini, tapi yang kurang di negara ini ada panutan yang bicaranya sesuai dengan perbuatannya, sangat sulit dijumpai sekarang ini. Olehnya itu kita harus melibatkan orang yang bisa memberikan pencerahan dari segi moral kita supaya tidak terjadi pemerintahan yang sifatnya koruptif. Terima kasih. Baik, terima kasih calon Wakil Bupati nomor urut 2. Dan saatnya saya sebagai moderator mempersilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon Wakil nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai bertanya. Ya, terima kasih kepada calon Wakil Bupati nomor 1. Dan semoga calon wakil pasangan nomor 3 secepatnya diberikan kesembuhan karena dalam sakit. Sebenarnya Pak Moderator, saya menyiapkan 2 pertanyaan untuk masing-masing calon wakil. Karena 1 tidak hadir, maka saya akan menyampaikan dua-duanya kepada beliau. Yang pertama, dalam prinsip pemerintahan good governance kita mengenal namanya equity, kesetaraan. Saya bagaimana cara menjalankan kalau misalnya Bapak yang terpilih
jadi wakil bupati nanti, tapi insya Allah tidak. Yang kedua, ini pertanyaan kedua, ada sekarang penyakit-penyakit birokrasi yang kita namakan dengan patologi birokrasi. Mudah-mudahan kalau bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit birokrasi ini dalam pandangan calon wakil bupati. Saya persilahkan. Ya, tidak menghabiskan waktu banyak. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Ke depan kita berharap seperti tema yang kita usung pada hari ini, bahwa birokrasi itu profesional, melayani, dan bersih. Profesional yang dimaksudkan kita menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Profesional yang dimaksudkan orang itu harus cerdas, pintar-pintar yang dimaksudkan dia harus punya network planning, dia harus punya teamwork, dia harus transparan dalam rangka mengelola kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian dia harus berintegritas. Nah, integritas ini barangkali ukurannya subjektif, Pak. Ukurannya subjektif. Kalau kita mengukur sekarang yang dimaksud bersih itu tidak pernah tersangkut persoalan, bisa jadi dia tidak tersangkut persoalan karena lihainya mengatasi persoalan dimaksud. Tapi berintegritas yang dimaksudkan, kita berharap ke depan di samping orang punya kompetensi yang baik, juga punya integritas yang baik dalam rangka menangkal serangan-serangan, godaan-godaan yang akan datang menggoda kita ketika kita melakukan buat kebijakan-kebijakan yang seperti disampaikan Pak Penelis tadi, sungguh sangat banyak godaan. Nah, di situ dituntut integritas, bukan cuma pada tataran teori saja, dimulai dari dibangun dari lingkungan keluarga, lingkungan di sekitar kita, di lingkungan birokrasi itu sendiri. Di sini kayaknya terbalik, Pak. Rasanya hina kalau anggota DPR baru 1 periode, 5 periode tidak bisa beli mobil. Justru yang hebat itu kalau anggota DPR 1 periode sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli dan lain-lainnya. Ini Ya, yang harus kita. waktunya selesai. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya adalah 1 menit. Penyakit birokrasi yang dimaksud dengan patologi birokrasi ada beberapa hal, misalnya paternalistik, seolah-olah seorang pejabat bupati dan wakil bupati itu berlakunya seperti aja yang punya kekuasaan tidak terbatas. Yang kedua, biasanya ada pembengkakan anggaran di salah satu dinas atau tidak berimbang dengan dinas lain, sehingga penganggaran itu kadang mengikuti orang yang pindah atau dimutasi. Yang ketiga juga yang biasa terjadi adalah terjadinya pembengkakan atau banyaknya struktur kepegawaian sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Dan selanjutnya biasanya birokrasi itu berlebihan. Lalu kemudian kenapa saya tanyakan tentang kesetaraan? Oleh karena ada orang yang mungkin berkampanye di lapangan hari ini, berikan kartu kepada pemilih dengan harap untuk memilih. Di poin kedua kartu itu akan memberikan prioritas kalau 5 tahun mereka terbalik. Prioritas kepada pendukungnya berarti Ya, tidak memperlakukan waktunya habis. secara serata. Habis waktunya. Kami langsung serahkan kesempatan ini kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi penjelasan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Karena waktu tadi saya masih menuju ke patologi sudah hilang. Itulah tekad dan niat kami sebagai calon nomor 1, bahwasanya kita tidak mau berkuasa tapi melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Mamuju Utara. Saya sering berkampanye menyampaikan kepada rakyat, lihat Pak, kalau memang tipikalnya Pak Haji Sa'al ada tipikal diktator, ada tipikal menipu rakyat, ada tipikal tidak bertanggung jawab, dimohon kepada rakyat untuk jangan memilih beliau.
Nah, itu yang saya masukkan. Kita bertekad bukan lagi memimpin, tapi kita melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Mamuju Utara yang kita sudah kenal bersama bahwa Mamuju Utara itu didiami oleh semua etnis. Dan dalam kehadiran beliau saya rasa hampir semua suku memang sudah menganggap beliau sebagai orang tua karena memang beliau adalah orang yang sudah terbiasa memimpin di daerah yang multi etnis seperti itu. Ya, Terima kasih. terima kasih calon wakil bupati nomor urut 1 dan Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa siaran live streaming. Inilah akhir dari segmen yang ketiga dan beberapa saat kemudian kita akan memasuki segmen yang keempat. Kita berada di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini, saya sebagai moderator akan bertanya kepada masing-masing pasangan calon dan pertanyaannya berada di dalam amplop yang berlabel A, B, C. Saya akan bertanya kepada setiap paslon amplop dengan label apa yang dipilih, apakah A, B, atau C. Saya mulai ke paslon dengan nomor urut 1. Apa Pak? Baik, nomor urut 1. Kemudian paslon dengan nomor urut 2, B. 3 pasti dapat C Bapak. Ya. Saya juga dimudahkan kalau begitu. Tidak harus menulis, karena saya langsung saja memilih isi amplop A. Ini disegel. Begini kalau one man show, moderator. Ya. Siap menerima pertanyaan? Untuk paslon dengan urut 1, pertanyaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan secara sama kepada kaum disabilitas, baik dalam akses fisik, permodalan, lapangan kerja, pendidikan, dan melindungi mereka dari stigma dan lain sebagainya. Apa program Anda untuk memberikan pelayanan kepada mereka dari masing-masing ragam disabilitas atau penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik? Waktunya 2 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Program kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasangkayu kaitannya dengan penyandang disabilitas, kami akan memperlakukan para penyandang cacat itu sama dengan yang tidak cacat, karena mereka juga adalah manusia biasa sama dengan kita. Kepentingan dan kebutuhan mereka tidak berbeda apa yang kita butuhkan, begitu juga oleh manusia-manusia para penyandang cacat tersebut. Kita tidak akan melakukan diskriminasi, bahkan kalau perlu kita akan lebihkan dibanding manusia normal, kira-kira seperti itu. Baik, masih cukup banyak waktu, masih lebih dari 1 menit. Ada tambahan dari calon wakil bupati? Ya, karena kita melihat dewasa ini perlakuan terhadap para penyandang cacat ini masih terabaikan. Jadi oleh karena itu ke depan, ya saya katakan tadi, bahkan kita harus lebihkan dibanding manusia-manusia normal seperti kita. Karena bagaimanapun para penyandang cacat itu ya terbatas segala-galanya. Dia mau berbuat untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya sangat terbatas dengan kondisi yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, masih ada tambahan? Penyandang cacat itu
punya banyak kelebihan. Ada di salah satu tempat di Mamuju Utara, mohon maaf saya bisa sebut namanya ya, Om Tudreng itu punya banyak kelebihan, tapi kurang disentuh, diperhatikan oleh kita semua. Barangkali kita abai selama ini. Yang tentu dalam program kami juga ada namanya UMKM dalam rangka mengantisipasi COVID ini, itu yang harus di samping sektor unggulan yang lain, pertanian dalam arti luas juga kita harus gerakan, karena apapun alasannya UMKM ini kalau diberi bantuan lantas daya beli tidak ada, bisa jadi bantuan permodalan yang kita berikan habis dikonsumsi oleh orang serak balik ke penyandang cacat. Itu barangkali yang perlu kita sesuai keahlian yang dimiliki oleh orang cacat, itu yang punya indera keenam. Saya kira seperti itu. Baik, waktunya habis untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1. Kemudian kita beri tepuk tangan. Ya, calon nomor 2, saksikan Bapak, ini amplop B belum terbuka, dilem keras. Saya akan mencoba membukanya pelan-pelan. Oke, untuk calon nomor urut 2, tolong disimak baik-baik. Dalam berbagai praktek pelayanan publik, orang kecil dan orang desa yang biasanya tampak kurang rapi cenderung diabaikan dan dibelakangkan daripada mereka yang tampak rapi, gagah, dan orang kota. Mereka bisa menjadi korban dibelakangkan dalam banyak hal, mulai dari proyek besar maupun dalam pelayanan kantor sehari-hari, dan mereka biasa menjadi korban dipungut biaya tambahan atau pungli oleh aparat pelayanan publik. Bagaimana program Anda untuk menghilangkan diskriminasi yang semacam itu yang masih tampak marak di berbagai pelayanan publik? Waktu Bapak-Bapak adalah 2 menit 30 detik, dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih pada moderator. Kalau untuk menghilangkan hal seperti ini sebenarnya tidak terlalu berat. Yang penting ada komitmen dari bupati untuk memperbaiki kondisi di dalam daerah itu. Karena itu memberi pelayanan yang lebih bagus kepada orang yang mampu itu dengan orang yang tidak mampu diabaikan, maka itu sebenarnya suatu hal yang sangat tidak adil. Sehingga ke depan itu kami selaku bupati akan lebih mengedepankan persamaan daripada saudara-saudara kita yang terkena itu. Karena selama ini memang ada kesan bahwa kadang orang yang tidak punya apa-apa diabaikan. Tetapi memberikan pelayanan kepada orang yang punya, yang selalu dekat dengan bupati, yang selalu memberikan sesuatu, misalnya harapan kepada bupati, itu yang diperhatikan. Ini sesungguhnya tidak bisa dilakukan oleh seorang bupati di daerah itu. Kenapa? Karena ini menjadi contoh kepada masyarakat banyak. Dan ini sama sekali tidak bisa terjadi. Tidak bisa kita abaikan hal-hal seperti itu, karena bisa menimbulkan keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sehingga apabila kami besok menjadi bupati, insya Allah kami akan lebih memperbaiki kondisi seperti ini, sehingga orang yang kecil misalnya bisa mampu tampil bersama-sama dengan orang atau saudara-saudaranya yang lebih kuat atau lebih besar. Itu saya kira harapan kami ke depan. Ada tambah? Ya, saya tambah 2 hal. Pertama, di tempat pelayanan umum kami akan pasang CCTV agar mudah pemerintah atau bupati melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh staf yang di bawah. Yang kedua, kami akan menyebarkan nomor HP pengaduan kepada seluruh masyarakat yang jika di SMS maka akan langsung terkoneksi dengan HP bupati dan wakil bupati, sehingga kalau ada pengaduan masyarakat yang memang harus ditindaklanjuti pada saat itu, segera kita tindaklanjuti, sehingga saluran pengaduan kepada masyarakat secara langsung bisa dilakukan kepada pimpinannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 2.
Dan sekarang kita menuju ke pasangan calon nomor urut 3. Seperti yang dipilih tadi adalah amplop C, Bapak. Masih dalam keadaan tertutup. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3, pertanyaannya adalah, wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ini memiliki daerah topografi dan potensi alam yang sangat indah. Bergunung-gunung dan memiliki pantai, bahkan memiliki hutan lindung. Bagaimana cara Anda mengelola dan menjual wilayah indah ini untuk tujuan wisata tanpa mengorbankan kerusakan lingkungan dengan memberikan keuntungan bagi semua rakyat? Tidak hanya mereka yang punya modal dan elit, melainkan juga rakyat yang miskin dan kurang berpendidikan. Waktu Anda 2 menit 30 detik mulai dari sekarang. Wilayah Kabupaten Pasangkayu terdiri dari beberapa geografis, gunung dan laut. Dan cara mengelola daerah itu sangat kita memperhatikan, pertama mitigasi daripada lingkungan itu sendiri, lingkungan Kabupaten Pasangkayu, untuk bagaimana cara kita mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang proporsional untuk menata, terkhusus kepada tata ruang wilayah masing-masing, untuk tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadi degradasi pada wilayah itu sendiri, termasuk pengelolaan destinasi wisata. Ini diperlukan destinasi wisata, perlu kita lakukan peninjauan dan pengelolaan dan atau penelitian tersendiri agar daerah-daerah itu bisa digunakan tempat wisata untuk tidak mengorbankan atau merusak alam kita dan mengorbankan orang-orang yang sekitar pada daerah situ, daerah tempat-tempat itu. Kemudian daripada itu kita melihat pesisir pantai kita. Tentu kalau kita membuka salah satu tempat wisata mangrove atau tanaman bakau, tentu kita melihat jangan sampai nanti daerah itu menjadi abrasi pantai. Tentu sangat diperhatikan. Ya, perlu kita melakukan penanaman hutan mangrove kepada wilayah itu sendiri yang pesisir pantai. Ya, waktunya habis Bapak. 2 menit 30 detik sudah kita lewatkan bersama-sama. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, kita berikan aplaus meriah untuk jawaban ketiga pasangan calon. Segmen keempat telah kita lewati, itu berarti kita akan berada di ujung segmen beberapa saat lagi. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada paslon nomor urut 1. Bagaimana Bapak akan mengembangkan desa, menunjang birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan profesional? Masih ada tambahan ya, Pak? Ya, Masih ada waktu, tidak mau digunakan? itu aja. Oh, baik. Terima kasih Bapak Paslon nomor urut 3. Sekarang kesempatan kami berikan kepada Paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara.
kasih. Yang ingin kami lakukan ketika kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati kaitannya dengan aparat yang ada di desa dalam hal bagaimana fungsi pelayanan yang harus dilakukan di setiap desa itu, antara lain ya kita harus mendorong para aparat desa itu kita adakan pelatihan untuk mendukung kapasitasnya sebagai aparat desa, karena kalau tidak ditunjang dengan pelatihan yang dimaksud, tentunya para kepala desa tidak akan mampu menguasai seluruh aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Seperti selama ini yang telah biasa dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu, bagaimana para kepala desa itu dibina langsung atau dibimbing langsung oleh para kejaksaan negeri, termasuk juga di kepolisian. Ada pendampingan yang selama ini dilakukan sehingga para kepala desa dan aparatnya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Dan ini sudah berlangsung lama dan ke depan kita akan tingkatkan, semoga para kepala desa dan aparatnya semakin menguasai aturan-aturannya. Baik, habis waktu Bapak, dan selanjutnya kami berpindah kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan jawaban tadi. Waktu Bapak adalah 45 detik dihitung dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Tadi saya bertanya tentang pengembangan desa menunjang birokrasi pemerintahan yang lebih bersih. Barangkali sudah bagus cukup. Yang di sini saya pertegaskan lagi tentang pemerintahan yang bersih. Bagaimana tata pemerintahan yang bersih? Baik. Kalau tata pemerintahan yang bersih sebagaimana yang kita sudah kenal sesuai dengan tema kita pada sore hari ini adalah birokrasi bersih, melayani dan profesional. Tentunya yang dimaksud dengan bersih di sini adalah bagaimana para aparat sipil negara maupun para kepala desa mampu memaknai bahwa bersih itu adalah bebas dari KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, kira-kira seperti itu. Ya, termasuk juga pelayanannya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa masyarakat aparatur sipil negara itu sudah memberikan pelayanan, tentunya diukur sejauh mana dia bisa melayani masyarakat yang ada di sekitar, kira-kira seperti itu. Baik, ada tambahan? Tidak ada? Ya, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada para pasangan calon, mohon maaf yang sebesar-besarnya agar tidak menggunakan handphone pada saat acara ini berlangsung, pada saat Bapak sekalian menjadi pasangan calon yang sementara menjalani debat publik. Sebab penggunaan HP di area ini akan sangat mengganggu signal siaran langsung kegiatan ini. Terima kasih. Kami kembali menuju ke pasangan nomor urut 3. Kami beri Bapak kesempatan untuk selama 1 menit untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. 60 detik atau 1 menit dihitung dimulai dari pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya langsung bertanya kepada paslon nomor urut 2. Upaya apa Bapak lakukan untuk mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional? Ya, masih ada waktu, Pak. Itu aja pertanyaan. Itu aja. Baik. Saya persilakan pasangan atau calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu Bapak adalah 1 menit 30 detik dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Makasih banyak. Tentu kalau berbicara masalah upaya, tentu beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk menjadikan aparatur pegawai negeri sipil itu bisa profesional. Karena tanpa keprofesionalan dari pegawai negeri sipil itu terlalu banyak tantangan-tantangan yang hadapi ke depan. Sehingga perlu butuh pelatihan, perlu butuh penataran-penataran khusus, sehingga di dalam menjalankan tugas dan fungsi
fungsi dan tugas pokoknya itu tidak salah-salah lagi. Dan itu harus transparansi, akuntabel, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian kita harus melihat dan mengangkat pegawai yang profesional sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan oleh tempat-tempat itu, sehingga keprofesionalannya itu tidak disangsikan lagi. Saya kira itu. Ya, tidak ada tambahan Bapak? Masih ada waktu? Cukup, baik. Terima kasih. Saya kembali menuju ke calon bupati nomor urut 3. Silakan Bapak menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 2. Waktu Bapak adalah 45 detik. Dihitung mulai dari pada saat Bapak mulai berbicara. Saya menanggapi jawaban tadi sudah. Perlu lagi barangkali kita melakukan pengembangan ASN yang komprehensif dan terintegrasi melalui rekrutmen, pengembangan dan kapasitasnya. Ya, ini barangkali perlu atau penugasan atau monitoring dan evaluasi para pegawai kita. Kalau Bapak sudah jadi bupati, nanti kita jadi bupati. Masih ada waktu Pak? Baik. Tidak ingin digunakan rupanya. Waktunya sudah selesai, kami langsung menuju ke calon bupati nomor 2 kembali untuk menanggapi tanggapan calon bupati nomor urut 3. Waktu Bapak adalah 45 detik mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Ya, saya kira memang sesungguhnya kalau mau menjadikan pegawai itu ASN itu profesional, memang harus ada beberapa kegiatan awal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak harapkan. Karena kapan pegawai negeri sipil itu tidak melalui pelatihan, mungkin dia sarjana tapi tidak pernah profesional, itu tidak bisa juga kita langsung menerima begitu saja. Sehingga seorang bupati harus jeli melihat kondisi yang terjadi di tengah-tengah ASN itu, sehingga bisa kita jadikan acuan di dalam menetapkan ke depan sebagai penjabat atau kepala-kepala dinas itu. Terima kasih. Baik, saya menuju ke calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit mulai dari pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana dalam visi Bapak bahwa ke depan akan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan religius. Pertanyaan saya, strategi apa yang Bapak lakukan untuk bisa menuju ke arah bagaimana pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mempertimbangkan kearifan lokal dan religius. Terima kasih. Ya, masih ada tambahan pertanyaan? Cukup, baik. Kita langsung saja menuju ke calon bupati nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit 30 detik. Ya, saya kira satu pertanyaan yang sangat bagus dari calon bupati nomor urut 1 yang meminta apa langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan religius. Itu tentu kita harus profesional itu, dan yang paling penting Pak Bupati itu harus memberikan peranan kepada wakilnya, karena wakil bupati itu adalah memiliki tiga tugas pokok berdasarkan undang-undang. Itu antara lain pembantu bupati di bidang pemerintahan, pembantu bupati di bidang keuangan, dan pembantu bupati di bidang kemasyarakatan. Sehingga seluruh hal-hal yang harus dilakukan oleh bupati, wakil bupati itu bisa membantu di dalam menciptakan pegawai dia bersih dan religius ke depannya. Karena itu adalah tugas pokoknya wakil bupati. Sehingga bupati sisa duduk-duduk saja. Saya duduk-duduk. Sehingga kalau bupati sudah duduk enak, wakil bupati yang bekerja.
Jadi jangan wakil bupati tidak bekerja. Itu saya kira itu. Makasih. Ya, tidak ada tambahan, Bapak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Calon Bupati nomor urut 1, silakan memberi tanggapan atas jawaban Bupati nomor urut 2. Waktu Bapak 45 detik dimulai dari pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya pikir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada komentar lain? Baik. Seterusnya, silakan calon Bupati nomor urut 2 memberikan tanggapan atas setujunya calon Bupati nomor urut 1 atas jawaban Bapak tadi. Makasih. Sisa ada sedikit saya mau tambahkan, itu harus ada pelibatan pemuka-pemuka agama. Sehingga dia bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada ASN atau kepala-kepala dinas di bawah kendali Pak Bupati. Karena tanpa disentuh dengan rohaninya, kami yakin tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan itu. Saya kira itu hanya tambahannya. Iya, masih ada waktu sekitar 18 detik. Tapi terasa cukup katanya. Baik, selanjutnya calon Bupati nomor urut 1 bertanya ke calon Bupati nomor urut 3. Waktunya 1 menit dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik. Kepada calon Bupati nomor urut 3, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ujung dari sebuah pemerintahan bersih, melayani, dan profesional adalah kesejahteraan. Tolak ukur dari kesejahteraan itu adalah IPM. Dan apa kepanjangan IPM dan apa indikatornya? Makasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, kita beralih ke calon Bupati nomor urut 3 menjawab pertanyaan calon Bupati nomor urut 1 tadi. Kami beri waktu 1 menit 30 detik dihitung dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Maaf ya kalau kepanjangan IPM bukan saya tidak bisa menjawab. Dan memang belum sempat saya baca. Tapi kalau kita berbicara kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentu kita berpikir beberapa hal atau beberapa program-program yang kita harus lancarkan. Ya, salah satunya kalau menuju daripada kesejahteraan masyarakat, salah satunya bidang sosial kesejahteraan masyarakat, bidang sosial pendidikan dan bidang sosial kesehatan dan bidang sosial pendidikan. Itu yang kita akan lancarkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ya, baik. Kita sekarang memberi kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 memberi tanggapan atas jawaban atau penjelasan dari calon Bupati nomor urut 3. Waktu Bapak adalah 45 detik. Dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ujung dari kesejahteraan itu adalah pertama tolak ukurnya adalah indeks pembangunan manusia, di mana indikatornya adalah pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup, dan angka lama sekolah di setiap jenjang pendidikan. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan, ya bagaimana ke depan, karena di Pasangkayu memang IPM kita sudah hampir mencapai 70. Kita berada di urutan kedua se-Sulawesi Barat. Mudah-mudahan ke depan bahwa indeks Ya, habis waktunya. Maaf, Bapak. Kami kembali ke calon Bupati nomor urut 3 menanggapi kembali tanggapan calon Bupati nomor urut 1. Silakan Bapak. Waktunya 45 detik. Terima kasih Pak. Sudah jelas tadi saya sudah menyatakan atau menjawab balik daripada pertanyaan pasangan
calon nomor 1 sudah jelas bagus, cuma namun perhatian kita ke depan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. IPM tadi itu sudah jelas, ya. Jadi bagaimana kita ke depannya menskala prioritaskan bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Seperti contoh, kalau di bidang kesehatan ke depannya itu bagaimana kita memperbaiki sistem layanan mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit umum daerah. Dan di bidang pendidikan bagaimana kita mengupayakan tempat-tempat anak sekolah kita yang sekolah berada di luar daerah Kabupaten Pasangkayu. Waktunya habis. Sekarang kami beri kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2. Calon bupati nomor urut 2 bertanya ke calon bupati nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai daripada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya ingin bercerita dulu bahwa dalam perjalanan kami selama kampanye terlalu banyak masyarakat yang tidak memiliki pelayanan kesehatan yang bagus, pemberian penerangan yang bagus, air minum yang tidak ada. Mungkin ke depan calon bupati nomor 3 apa mampu diselesaikan kalau Anda terpilih menjadi bupati. Ya, masih ada waktu sedikit. Ya, masih berbagai hal sebenarnya yang banyak yang kita mau tanyakan kepada nomor 3, termasuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Itu ada beberapa batas hutan yang berpindah. Itu mungkin saudara bisa Waktunya habis, menggambarkan. Bapak. Kasih. Waktu habis. Kepada calon bupati nomor urut 3, silahkan menjawab pertanyaan tadi. Waktu Bapak 1 menit 30 detik. Terima kasih, saya menjawab Pak. Insya Allah kalau terpilih jadi bupati, pasti kita memperhatikan termasuk pengadaan air bersih masyarakat, mana yang masih dianggap perlu termasuk penerangan. Itu jelas, pasti kita akan memperhatikan ke depannya. Kalau kita sudah jadi punggawa, sudah jadi bupati, itu menuju kesejahteraan masyarakat kita. Yakin dan percaya termasuk air bersih. Dan kemudian menyangkut masalah hutang ini yang berpindah-pindah, barangkali bukan saya tidak mengerti atau tidak paham, tapi kalau apabila kita sudah jadi bupati, pasti kita banyak berkoordinasi dengan kehutanan maupun pihak Badan Pertanahan Nasional untuk bagaimana hal-hal itu bisa terjadi di daerah Kabupaten Pasangkayu. Sekian Pak. Masih ada waktu. Kalau tidak, saya langsung serahkan Pak ke calon bupati nomor urut 2. Silakan menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 3. Waktu Bapak 45 detik. Saya kira sudah bagus. Semua calon bupati akan memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi yang belum tersentuh sampai hari ini. Yang saya heran itu kabupaten kita sudah 17 tahun berdiri, itu masih ada desa-desa yang betul-betul tidak memiliki puskesmas dan tidak ada pelayanan kesehatan yang bagus, tidak ada pustu di situ. Sehingga ini menjadi perhatian khusus kepada siapapun sebenarnya yang naik nanti, yang terpilih menjadi bupati, tapi saya titik beratkan kepada calon nomor urut 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita kembali ke calon bupati nomor urut 3, menanggapi kembali tanggapan calon bupati nomor urut 2. Waktunya 45 detik. Saya rasa kalau pada posisi wilayah kecamatan itu sudah punya puskesmas semua, sudah punya pusat kesehatan, terkecuali di daerah-daerah pedesaan, pustu itu memang masih ada sebagian, kita yakin aja masih ada yang belum terjangkau dengan pustu. Tapi kalau puskesmas saya rasa sudah terpenuhi semua dari beberapa kecamatan yang ada, sudah ada. Dan pelayanannya sudah cukup, saya anggap juga memadai. Namun, kedepannya kalau siapapun jadi bupati, kita harus maksimalkan pelayanan itu demi kepentingan masyarakat kita.
Baik, terima kasih Bapak calon Bupati nomor urut 3. Dan sekarang kita menuju ke calon Bupati nomor urut 2. Silahkan bertanya ke calon Bupati nomor urut 1. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih banyak, Pak. Pak calon Bupati nomor urut 1. Saya pikir Bapak itu pernah menjadi wakil bupati. Semoga nanti setelah Bapak menjadi bupati memberikan peranan khusus kepada wakilnya. Apakah itu bisa dilaksanakan, Bapak? Masih ada waktu Bapak? Ya, karena bagaimanapun juga wakil bupati sangat tinggi peranannya di dalam membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga kalau Bapak tidak memberikan kesempatan kepada wakil bupati, nanti disebut itu wakil Bang Sere atau Bang Kempes. Itu yang saya mau tanya sama Bapak nomor urut 1, apa bisa dilakukan, kesan itu bisa dihilangkan? Kasih. Ya, cukup ya. Baik. Kita langsung menuju ke calon bupati nomor urut 1. Silakan menjawab pertanyaan tadi. Waktu yang tersedia adalah 1 menit 30 detik. Dihitung mulai pada saat Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bupati dengan wakil bupati sebagaimana kita ketahui bersama, ini adalah satu kaitan yang tidak terpisahkan. Walaupun mungkin dalam peraturan perundang-undangan ada pembagian kewenangan, tapi kalau kita melihat filosofi terjadinya saat pasang calon itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Oleh karenanya ketika kita terpilih menjadi seorang bupati, posisi wakil bupati itu tidak boleh mundur terlalu jauh ke belakang. Dia harus bupati kaitannya bagaimana dengan penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerja secara bersama, karena tentu seorang bupati tidak akan bisa leluasa kalau tidak ditunjang oleh wakilnya. Jadi, oleh karena itu ke depan insya Allah kalau saya terpilih jadi bupati, saya tidak akan menjadikan pasangan saya sebagaimana yang ditanyakan oleh paslon nomor 2 tadi sebagai Bang Kempes atau Bang Sere. Kita harus berfungsi secara bersama-sama, saling saling melengkapi, kira-kira seperti itu. Karena tidak mungkin seorang bupati dia paripurna terus, tidak butuh bantuan dan masukan dari wakilnya. Baik, waktunya habis. Calon Bupati nomor 2, silakan menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 45 detik. Saya kira sudah bagus sekali pengakuan seorang calon bupati kepada wakilnya. Karena memang berdasarkan undang-undang itu harus dilakukan begitu. Tidak bisa ditampilkan itu tugas pokok dan fungsinya wakil bupati. Tapi saya mau tanya kembali Pak calon bupati, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Ya. Sebentar Pak, ya. Waktunya masih ada Bapak. Ya. Waktunya masih ada menanggapi. Saya kira sudah cukup itu. Jangan di langsung Pak pertanyaannya. Lewat moderator Pak. Baik, semangat sekali calon bupati nomor 2 ini, dan saya kira semangat inilah Pak panelis yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah barangkali ya, seorang bupati agar bisa mengantar masyarakatnya menikmati kesejahteraan selama beliau memimpin daerah tersebut. Ya, masih ada waktu sedikit. Ya, saya kira kalau tidak pernah mengalami, alhamdulillah. Ya, baik. Yang pasti bahwa seorang bupati harus profesional. Jangan tidak memberikan kesempatan kepada wakilnya sehingga wakilnya merasa ditinggalkan. Padahal dalam perjuangan untuk mencapai puncak ini tidak kecil peranannya wakil bupati. Habis waktunya. Time is up. Selanjutnya calon bupati dengan nomor urut 1, silakan menanggapi kembali penjelasan tadi. Waktu Anda 45 detik. Baik. Ya, pengalaman saya selama ini, saya tidak mengatakan saya jadi Bang Seret atau apa, tapi ya biarkanlah masyarakat yang menilai
atau kita tanya sama rumput yang bergoyang kira-kira seperti itu. Karena ya selama ini usaha dengan terjadi persoalannya ini, tapi ya berjalannya sebuah pemerintahan berjalan dengan baik, tapi ya semuanya perjalanan sebuah pemerintahan itu ya kadang dingin, kadang panas, ya itulah biasa ada sorotan-sorotan ya mungkin dari mata masyarakat. Wow, iya. Terima kasih. Jawaban Bapak sudah selesai waktunya. Dengan demikian sesi atau segmen di mana calon bupati saling bertanya jawab sudah selesai, dan kita tinggalkan segmen ini untuk menyaksikan beberapa pesan penting berikut pada suasana jeda atau suasana istirahat sambil kita menunggu saat-saat yang baik untuk menyaksikan atau mendengarkan closing statement dari ketiga pasangan calon. Sekali lagi, closing statement atau kalimat penutup dari ketiga pasangan calon yang mudah-mudahan semakin meneguhkan hati kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa live streaming debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu yang disiarkan langsung dari Hall Grand Mutiara Hotel Mamuju. Segmen demi segmen telah kita lewati dan sekarang kita tiba pada segmen terakhir. Pada segmen ini saya akan mempersilahkan setiap pasangan calon untuk menyampaikan closing statement atau kalimat penutup. Namun sebelumnya, sebelum menyampaikan closing statement, saya berharap tiap pasangan calon menyebutkan masing-masing satu kebaikan pasangan yang lain. Jadi tolong Bapak sampaikan apa kebaikan pasangan itu dan sampaikan closing statement. Bisa dipahami Bapak? Ya. Sebutkan satu kebaikan. Kebaikan itu bisa memang kita tahu sendiri karena kita yang menyaksikan, kita yang mendapat akibat baik dari kebaikan itu, atau orang lain yang bercerita. Baiklah, kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon 3, waktu Bapak 3 menit. Silahkan mulai dari pada saat Bapak berbicara, waktu Bapak dihitung. Ya, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para moderator, para finalis, yang saya hormati para paslon nomor urut 1 dan nomor 2. Saya perlu sampaikan bahwa salah seorang kandidat bupati nomor urut 2 adalah Isra Abdullah Rashid ini pernah jadi bupati. Kebaikannya sudah telah memasang dasar daripada pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Pasangkayu pada saat itu. Kemudian daripada itu saya selaku inisiator atau penggagas terbentuknya Kabupaten Pasangkayu, selama itu berjuang kurang lebih 3 tahun dengan penuh suka dan duka sehingga terwujud terbentuk dari Kabupaten Pasangkayu tanpa dibiayai oleh pemerintah daerah atau kabupaten induk pada saat itu. Lantaran kekuatan masyarakat yang begitu berjuang keras untuk mewujudkan daerah itu, sehingga terbentuklah Kabupaten Pasangkayu pada saat itu yang penuh dengan suka dan duka dan air mata tanpa dibiayai oleh pemerintah daerah, bahkan kami bersama keluarga dan pribadi untuk memberikan biaya pada saat itu. Kemudian daripada itu Yesmar, apabila terpilih jadi bupati nanti, menawarkan kartu Yesmar. Ada kartu kami, kartu Yesmar. Ini memudahkan kepada masyarakat dalam pelayanan apapun sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di pemerintahan daerah itu, termasuk pelayanan BPJS, kartu penduduk atau KTP, kartu keluarga,
dan umroh bagi masyarakat muslim dan bagi Hindu wisata ke India dan bagi Katolik wisata ke Roma. Inilah pemanfaatannya untuk digunakan ke depan bagi masyarakat Pasangkayu yang memiliki kartu Yesmart. Kemudian daripada itu, saya menyampaikan seluruh lapisan masyarakat Pasangkayu, jangan lupa pada tanggal 9 Desember, coblos nomor urut 3, pakai baju putih, jilbab merah, rame-rame ke TPS untuk mencoblos nomor urut 3 pada tanggal 9 Desember nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyisakan waktu 3 detik. Pasangan nomor 3 sudah memberikan penjelasan dan kami ucapkan terima kasih kepadanya. Selanjutnya paslon 1, silakan dalam waktu 3 menit kami ingin Bapak menyampaikan satu saja kebaikan dari masing-masing pasangan calon yang lain. Kemudian Bapak menyampaikan closing statement. Silakan 3 menit mulai dari sekarang. Kesepakatan kami pada awal debat beliau yang tampil closing statement, pada sore hari ini yang terakhir saya yang menyampaikan closing. Ya. Pegang tengahnya Pak, pegang tengahnya. Ya. Sap. Ya. Waktu dikurangi ya, ditambah ya, ditoleransi. Kedua calon bupati ini adalah, saya kenal betul Pak Abdullah Rashid jadi bupati. Saya ngantar pertama ketiga masuk ke Mamuju Utara dan disambut bersama ibu saya dan Pak Takim Salipolo. Pak Yomil teman seperjuangan saya dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia proses pembentukan Kabupaten Pasangkayu itu bersama seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu itu sendiri. Beliau salah satu sesepuh di dalam, ayah saya juga sesepuh. Beliau koordinator kecamatan proses pembentukan kabupaten. Saya pun demikian. Setelah Mamuju Utara terbentuk, saya mengawal pemerintahan beliau. Saya menjadi anggota DPR dan ketua komisi. Bupati kedua juga seperti itu, saya menjadi anggota DPR dan terpilih sebagai ketua komisi. Apa yang hendak kami lakukan ketika kami terpilih? Yang pasti, yang baik di pemerintahan pertama Kabupaten Mamuju Utara, pemerintahan kedua Mamuju Utara, kami akan perbaiki dengan cara pendidikan yang lebih berkualitas. Kami tetap kedepankan kesehatan yang lebih berkualitas, itu tetap kita lakukan, infrastruktur yang lebih berkualitas, dan layanan yang merata untuk semua masyarakat Mamuju Utara yang ada di sana. Saya paham betul apa yang kurang baik yang dirasakan oleh masyarakat dan nanti kita perbaiki secara bersama. Apa yang baik untuk selanjutnya kita perbaiki secara bersama. Di pasangan Salam Haji Muhammad Sal dan Musawir akan membuat program yang namanya PES. PES itu Pasangkayu Emergency Service. Ketika ada persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi, bisa langsung menelpon. Ada namanya Pasangkayu Call Center untuk dalam rangka mendengarkan informasi-informasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang kita buat yang kurang baik itu. Visi Salam adalah bersinar dalam arti berdaya saing, sejahtera, dan amanah. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Mamuju Utara dimanapun berada yang punya hak pilih, jangan ragu-ragu memilih Salam, karena pasangan Haji Muhammad Sal dan Musawir itu adalah bagian dari pejuang Kabupaten Mamuju Utara. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari paslon nomor urut 1. Sekarang yang terakhir adalah paslon nomor urut 2. Silakan Bapak melakukan hal yang sama, waktunya 3 menit mulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pasangannya ini orang baik, memperhatikan dunia olahraga. Terbukti di rumah beliau di Palu itu ada
gedung olahraga yang biasa tempati bermain. Beliau orang baik, saya anggap sebagai orang tua saya. Kadang saya diskusi karena sebagai anak antara orang tua dalam hal pembangunan kita biasa diskusi. Bapak Ibu sekalian, visi pembangunan kami seperti disampaikan di awal adalah Pasangkayu Menarang. Menarang artinya daerahnya maju, pemimpinnya amanah, rakyatnya sejahtera dalam kehidupan sosial yang agamis. Daerah ini harus dibangun supaya dia maju setara dengan daerah lain. Kemudian dalam hal pemimpin amanah, sesuai tema kita hari ini, maka tentu kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pasangkayu kalau terpilih ke depan. Tidak perlu ada kartu-kartu lain, cukup Anda ber-KTP Pasangkayu, maka kami akan berikan pelayanan yang terbaik. Karena kami akan memperlakukan masyarakat itu secara setara. Karena kalau kami yang terpilih, kami akan menjadi bupati dan wakil bupati Pasangkayu, bukan bupati dan wakil bupati pendukung, tapi 200.000 lebih penduduk Pasangkayu adalah tanggung jawab pemimpin yang akan terpilih. Itulah tujuan kami Bapak sekalian. Dalam hal pelayanan yang lain akan kami memberikan sebagian kewenangan kepada kecamatan untuk menggiatkan ekonomi kita. Antara lain, khusus perizinan ekonomi mikro kita akan berikan kepada kecamatan sehingga tidak perlu ke kabupaten lagi. Yang kedua, kami di beberapa wilayah akan membangun kantor satu atap yang di dalamnya ada PU, yang di dalamnya ada dinas kesehatan, kemudian badan bencana. Gunanya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada daerah banjir, karena kita rawan banjir, maka ada alat PU yang bisa langsung bergerak untuk mengatasi banjir, mengatasi longsor dan lain-lain. Kenapa perlu ada dinas kesehatan? Karena kalau ada keluarga kita seperti selama ini yang butuh ambulans, kita akan berikan ambulans, siapkan di tempat itu. Yang ketiga, kenapa harus ada badan bencana? Kalau ada kebakaran maka sudah ada kantor-kantor atau ada pemadam yang disiapkan di beberapa wilayah. Jadi itu namanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tujuan akhir dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, dan kita akan berjuang untuk mesejahterakan rakyat. Memperhatikan perikanannya, memperhatikan pertanian kita, peternakan kita akan jadikan Pasangkayu sebagai lumbung sapi di Sulawesi Barat dalam rangka menopang ibu kota ke depan. Karena 5 juta penduduk Kalimantan Timur di tahun 2024 butuh 150 sampai 170 ekor sapi setiap harinya, dan Pasangkayu akan mempersiapkan itu, dan itu akan menyerap tenaga kerja Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di bidang UKM kita akan membantu para pengusaha kita dalam mikro, memberikan modal dari pemerintah supaya dia bisa menambah lapangan kerja. Yang terakhir, keagamaan ini harus kita perhatikan, karena Bapak Ibu sekalian, jalan terbaik di dunia ini kita ada di jalan tengah, dan jalan tengah itu Bapak Ibu tahu sekalian tahu dia adalah nomor 2. Terima kasih. Untuk pasangan terakhir yang tampil itu pasangan nomor urut 2, dan saya kira akan sangat baik bagi kita semua kalau kita kembali memberikan aplaus kepada ketiga pasangan calon dengan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, hadirin yang kami hormati, berakhir sudah seluruh segmen pada debat publik kali ini. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa siaran live streaming yang kami hormati, Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, pernah berkata, "Nearly all men can adversity, but if you man's character, give him position and power." Hampir semua orang sanggup menghadapi kesulitan, tetapi kalau Anda ingin menguji kemampuan seseorang, maka berikan dia jabatan dan kekuasaan. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah debat terakhir Pilkada Pasangkayu. Kami tentu sangat berharap dengan pelaksanaan debat publik ini, masyarakat pemilih di Kabupaten Pasangkayu semakin mendapatkan tambahan referensi dalam menentukan kepasangan calon mana pilihan Anda nanti akan berlabuh pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Ingatlah bahwa suaramu akan menentukan nasib daerahmu, akan menentukan warna bangsamu selama 5 tahun ke depan. Pilihan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Tetaplah menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Saya Haji Bahti Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ayo